Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasra 'abdahu wa ajazza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita. Dan hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri sesuai dengan kondisi kita dalam darurat pandemi corona ini. Kaum muslimin, muslimat, para penonton, para pendengar di mana saja berada. Hari ini adalah Hari Raya Fitri atau yang disebut Idul Fitri. Kita merayakannya berbeda dengan merayakannya pada tahun-tahun yang lalu. Karena sebagian kita merayakannya di rumah kita masing-masing. Sebagian yang lain yang memang tidak dalam kondisi darurat seperti yang kita alami, mereka melaksanakannya di masjid atau di lapangan. Tapi bagaimanapun, pelaksanaan yang berbeda itu tidak akan pernah mengurangi nilai, tidak akan pernah mengurangi hakikat dari Idul Fitri itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini dalam tausiah saya sampaikan tema apa sebenarnya makna dari Idul Fitri dan apa sebenarnya hakikat dari Idul Fitri. Kata Idul Fitri secara sederhana diartikan perayaan, festival Fitri. Jadi pesta Fitri, perayaan Fitri, festival Fitri. Setiap perayaan, setiap pesta, dan setiap festival pasti dihadiri oleh banyak orang, pasti dihadiri oleh banyak peserta. Karena itulah tidak heran kalau Hari Raya Idul Fitri itu harus dihadiri dan disemarakkan oleh seluruh kaum muslimin. Dan pada hari ini kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat tahlil, kalimat-kalimat tasbih dikumandangkan sepanjang hari, mulai dari dunia bahagian timur sampai nanti dunia bahagian barat, sambung menyambung, tidak pernah hentinya. Karena hari ini berkepanjangan, mulai dari timur sampai ke barat. Sepanjang itu pula lah takbir, tahlil, tahmid, dan tasbih itu dikumandangkan oleh kaum muslim. Karena itu Idul Fitri menjadi pesta dan perayaan Hari Fitri. Fitri itu artinya berbuka, atau kita katakan saja bersarapan pagi. Karena itulah kata fitri juga dari situ lahir kata-kata futur, sarapan pagi. Karena itu maka kita menyebutnya Hari Raya Fitri ini sebagai Idul Fitri, bukan sebagai Idul Fitrah. Zakat fitrah yang kita keluarkan
sampai sebelum sholat Id tadi pagi atau sampai sebelum jam 7 tadi pagi disebut zakatul fitri, bukan zakat fitrah. Zakatul fitri. Kenapa disebut zakatul fitri? Yaitu zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat itu, dan itu menjadi makanan bagi mereka-mereka yang fuqara, bagi mereka-mereka yang miskin, dalam rangka berbuka pada pagi hari ini. Saya ulangi lagi, zakatul fitri itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang duafa, bagi mereka-mereka yang fakir, bagi mereka-mereka yang miskin. Dan karena itu pula lah maka zakat fitri itu harus dibagi sejak semalam sampai tadi sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kenapa? Setelah selesai Idul Fitri, mereka dapat menikmati zakat itu dalam rangka berbuka puasa pada hari ini. Karena itu pula lah kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah menganjurkan agar sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri disunatkan untuk sarapan pagi dulu, seperti orang membatalkan puasa dulu. Itulah fitri itu, hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Jadi zakat fitri bukan zakat fitrah, Idul Fitri bukan Idul Fitri. Nah, apa hakikat dari Idul Fitri itu? Hakikatnya adalah yang pertama, Idul Fitri adalah hari merayakan kemenangan yang luar biasa yang diperoleh oleh kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah puasa dan yang telah melaksanakan ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan. Karena itu maka pada hari ini mereka merayakan kemenangan itu. Tapi kemenangan, pesta yang mereka rayakan bukan dalam konteks dan keadaan hura-hura seperti orang berhura-hura dalam merayakan kemenangan-kemenangan yang lain. Kemenangan kaum muslimin dan merayakan kemenangan itu pada hari fitri ini dengan memuji kebesaran Allah, dengan mengakui keesaan Allah, dengan mengakui kesucian Allah, dengan mengungkapkan rasa kegembiraan dengan kalimat-kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan kalimat tasbih. Situlah bedanya pesta dan perayaan Idul Fitri itu dengan perayaan-perayaan yang lainnya dilakukan oleh mereka bukan dalam kaitan dengan. Yang kedua, Idul Fitri itu merupakan wujud kegembiraan yang luar biasa dari kaum muslimin karena mereka telah berjihad melawan hawa nafsu mereka selama sebulan penuh. Mereka telah berjihad melawan keinginan nafsu mereka dengan jalan berpuasa. Mereka menahan hawa nafsu mereka pada siang hari. Mereka menahan hawa nafsu mereka sepanjang hari sampai masuknya berbuka puasa. Kemudian pada malam hari mereka berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka tidak heran pada hari ini kaum muslimin menjadi hari di mana kaum muslimin seluruh dunia merayakan kegembiraan mereka karena mereka telah berjuang melawan hawa nafsu mereka. Hakikat yang ketiga dari ibadah Idul Fitri adalah kita merayakan kemenangan. Kita berpesta dengan bertakbir, dengan tahlil atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita selama melaksanakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan.
Kita menyatakan kegembiraan kita karena Allah dengan penuh rahman dan rahimnya telah memberikan kepada kita rahmat dan pahala yang luar biasa atas kebaikan-kebaikan, atas amal soleh yang kita lakukan selama dalam bulan Ramadan. Kita wujudkan dalam bentuk, ya Allah, hanya Engkaulah yang maha agung, yang maha besar. Kami tidak ada apa-apanya. Engkau ya Allah maha suci. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Hanya Engkau sendiri. Tidak ada sekutu bagimu. Ya Allah, Engkau maha terpuji. Karena itulah kami memuji kebesaran Allah. Dan kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau adalah Khalik, adalah Rabb yang maha pengasih, yang maha penyayang kepada kami. Di samping maha sayang Allah dalam memberikan pahala kepada kita, kesayangan Allah juga yang luar biasa adalah Allah memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita karena kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak salah kalau pada hari ini kita merayakannya dengan yang luar biasa. Perayaan kita sama dengan pada tahun-tahun yang lalu. Yang berbeda adalah tempat merayakannya saja. Kita tidak boleh mengatakan bahwa hari perayaan Hari Fitri pada hari ini berbeda dengan yang lalu. Berbeda dari sisi kondisi dan situasinya. Tetapi ruh dan semangat dari Idul Fitri itu sama dengan yang kita laksanakan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita merayakannya di masjid, di mana kita merayakannya di lapangan. Semangat dari Idul Fitri tetap sama, walaupun pelaksanaannya pada tahun ini berbeda-beda di antara kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai ibadah puasa Ramadan, kita telah melaksanakan berbagai ibadah yang beraneka macam. Ibadah lisani kita lakukan, ibadah jawarihi, anggota badan, ibadah qalbi sudah kita lakukan. Karena itu dengan berakhirnya bulan Ramadan, kita tidak boleh turun semangat kita untuk beribadah. Kita tidak boleh kendorkan semangat kita untuk beribadah. Semangat kita tetap berlanjut. Optimisme kita untuk melaksanakan ibadah tetap berjalan terus. Walaupun bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita untuk dilaksanakan di luar bulan Ramadan, kita lestarikan terus. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena itulah maka Hari Fitri ini merupakan hari yang penting bagi kita. Kemudian dalam kaitan dengan Idul Fitri, untuk kesempurnaan fitri kita saling memberi maaf satu sama lain. Kita memohon maaf satu sama lain. Siapa tahu ada ucapan yang salah, siapa tahu ada sikap yang salah, siapa tahu ada perbuatan yang salah di antara kita sehingga terjadi clash, sehingga terjadi perbuatan dosa di antara kita. Marilah kita memohon maaf, saling memohon maaf, atau saling memberi maaf kepada yang lainnya. Yang jelas bahwa Allah telah mengampuni semua dosa kita kepadanya, dan insya Allah dengan saling memaafkan, dosa kita di antara kita juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mulai hari ini kita menjadi manusia yang penuh dengan kesucian, tidak ada lagi noda, tidak lagi dosa. Tapi boleh jadi besok akan mulai lagi dosa-dosa itu. Tetapi insya Allah dengan keyakinan kita, dengan ibadah kita, dengan permohonan ampun kita, dosa kita akan terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sekian dulu tausiah pada hari ini, tanggal 1 Syawal 1441 Hijriah.
bertepatan dengan 24 Mei 2020. Dari Matraman, tempat kediaman saya ucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.